Di sebuah desa di lereng gunung, berdiri sebuah pohon besar yang berusia ratusan tahun. Warga menyebutnya pohon gantaru. Pohon beringin tua dengan akar menjuntai seperti tali raksasa yang menembus tanah. Tak ada yang berani mendekati saat malam tiba. Karena konon pohon itu bernapas. Seiring waktu, desa mulai berkembang. Jalan baru hendak dibangun, dan sayangnya jalur itu melewati tempat pohon gantarung berdiri. Kepala desa Pak Suryo memutuskan, kita tebang saja. Pohon itu sudah tua, lagi pula menghalangi jalan pembangunan. Beberapa warga setuju, beberapa menolak. Yang paling keras menentang adalah Mbak Tarni, wanita renta yang tinggal tak jauh dari sana. Dengan suara bergemetar, ia berkata, "Jangan, Le, pohon itu bukan sekedar pohon. Ia punya penunggu. Dulu, darah manusia menumbuhkannya." Orang-orang menertawakan perkataan itu. Tak ada yang mau percaya pada hal-hal mistis. Tapi, malam sebelum penebangan, anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti. Dari arah pohon, terdengar suara seperti tangisan dan desahan panjang. Pagi itu, 4 orang tukang kayu datang. Ada Wawan, Bimo, Karto, dan Teguh. Mereka tertawa-tawa, tak mengindahkan peringatan Mbah Tarni yang berdiri jauh di tepi jalan sambil memegang kalung doa. Saat gergaji mulai menyentuh kulit pohon, angin berhenti berhembus. Burung-burung lenyap. Tiba-tiba, dari batang pohon mengalir getah merah seperti darah. Dan suara aneh bergema di telinga mereka. Jangan. Semua terdiam. Warga mengelap keringat dan berkata gugup. Cuma suara gergaji yang nyangkut, santai aja. Namun, setelah mereka kembali memotong, Bimo terlempar ke belakang seolah ada kekuatan besar dari dalam batang. Tangannya robek seperti dicakar. Pak Suryo yang menyaksikan langsung berkata dengan panik, "Sudah, hentikan dulu. Besok kita lanjut dengan alat berat." Tapi, malam itu, tak ada satupun dari mereka bisa tidur. Di rumah masing-masing, keempat penebang bermimpi hal yang sama. Mereka berada di bawah pohon gantarung, dan seorang wanita berpakaian putih, penuh tanah, berdiri di antara akar. Wajahnya rusak, matanya hitam kelap. Ia berbisik, "Kau menyakiti rumahku. Sekarang, aku akan ambil milikmu." Pagi harinya, Wawan ditemukan menggantung di kamar. Matanya terbuka lebar, dan di bawah kakinya berserakan daun beringin basah. Bimo dan Karto mencoba kabur ke kota, tapi mobil mereka terperosok di tebing dalam perjalanan. Hanya Teguh yang selamat sementara. Ia datang ke rumah Mbah Tarni, memohon ampun dan bertanya, apa penyebab rahasia pohon itu? Dengan suara lirih, Mbah Tarni bercerita, puluhan tahun lalu, di masa penjajahan, di bawah pohon itu terdapat sumur tempat para tentara eksekusi warga desa. Darah para korban mengalir dan meresap ke akar, membuat pohon itu tumbuh luar biasa besar. Namun di antara korban itu, ada seorang wanita hamil yang dikubur hidup-hidup. Arwahnya tak pernah pergi, ia menjadi penunggu pohon, melindungi tempat itu dari manusia yang tamak. Selama pohon itu berdiri, arwahnya tenang. Tapi kalau kau tebang, ia akan mencari penggantinya. Teguh gemetar. Ia berjanji tak akan menyentuh pohon itu lagi. Tapi Pak Suryo tetap keras kepala. Ia membawa alat berat keesokan harinya. Saat alat berat mulai mendorong batang pohon, langit berubah gelap. Padahal masih siang, petir menyambar, kilat menyilaukan, dan suara seperti jeritan ribuan orang bergema di dalam tanah. Tanah di sekitar pohon terbelah. Dari celahnya keluar asap hitam dan tangan-tangan pucat yang menarik para pekerja ke bawah tanah. Pak Suryo berlari ketakutan, tapi akar pohon menjerat kakinya dan menyeretnya masuk ke dalam batang pohon. Sampai hari ini, tubuhnya tak pernah ditemukan. Pohon gantarung kini masih berdiri, akar-akarnya semakin besar, seolah menelan bekas alat berat yang dulu digunakan untuk menebangnya. Dan anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara mesin gergaji dari arah pohon. Padahal tak ada satupun di sana. Mbah Tarni meninggal setahun kemudian. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan, jangan pernah ganggu apa yang lebih tua dari manusia. Karena bisa jadi mereka yang dulu menciptakan kita, kini
Area itu dipagar, dibiarkan begitu saja. Tapi, kadang-kadang, para pendaki yang lewat mengaku melihat siluet wanita hamil berdiri di bawah pohon itu, menatap ke arah jalan, menunggu siapapun yang berani mencoba mendebangnya lagi. Beberapa pohon tak sekedar tumbuh dari tanah, ada yang tumbuh dari rasa sakit, darah, dan kematian. Dan ketika manusia mencoba memotongnya, yang ditebang bukan hanya kayu, tapi juga amarah yang tak pernah mati.